Assalamualaikum Kanza Lovers. Kita hari ini pengen lagi-lagi mencari motor ya bersama anak gadis satu-satunya ya kan. Mau dua nggak? Mau adanya. Oke. Kita mau ke daerah Blok M ya, itu mau lihat ada satu motor yang unik gitu ya, dan saya mau test drive motor tersebut. Kali-kali aja enak dipakai, terus saya berubah pikiran dari beli Harley menjadi beli motor, itu kan kita nggak tahu ya, ngincernya sih Harley gitu. Tapi kalau motornya enak ya nggak tahu deh, lihat aja nanti. Pokoknya intinya saya nyari-nyari motor ini sebenarnya penyaluran hobi aja ya. Kita udah capek kerja, berbisnis dan lain sebagainya, pengen merelaksasi pikiran itu dengan cara riding dengan pasangan ke puncak misalnya, terus cari makanan kayak gitu-gitu ntar sama anak-anak ya kan, lagi Sultan udah mulai gede. Supaya kita lihat aja nanti gimana motornya. Di Pali ini udah motor udah dibijak-bijak sama dia nih. Iya. Sebenarnya kalau mekanisme kerja ridingnya sih sama aja kayak mobil seperti umum. Kalau juga kan dia wheelbase-nya panjang. Jadi kalau misalnya kayak kita mau U-turn, ambil kiri dulu gitu aja sih. Jadi nggak terlalu sulit kok kalau memang udah biasa saya dulu pernah punya MP3 sih. Cuma kan itu cc masih di bawah ya. Nah bedanya ini kalau sama MP3, kalau MP3 kan memang dia 3. Prinsipnya kan kuder ini semua bannya itu roda penggeraknya independen. Dan dia vandelnya 2. Jadi pada saat kita cornering mau ke kanan atau ke kiri, dengan kemiringan maksimal di tes itu 38 derajat. Jadi dia tetap nge-grip. Terus adapun misalkan di jalan, struktur jalannya nggak rata. Beginilah anggap. Stang kita tetap lurus. Jadi nggak ikut begini, nggak ikut bumping, dia tetap lurus. Walaupun kita naik jalan gini kan ya. Jadi stang tetap steady. Jadi untuk manuver pun ketika untuk cornering pun biasa, jangan over. Jadi kalau misalnya ada satu batu di sebelah kiri, misalnya bannya naik ke batu itu, yang ini tetap begini ya? Iya, itu jadi tetap. Dan stang pun ya paling cuma ya ada tetap guncangan ada, dikit. Tapi bukan begini jadi dia tuh. Yang dia main itu bannya aja. Stang hanya mungkin getaran doang. Gitu sih. Jadi prinsipnya sih sama aja dengan motor pada umumnya. Bahkan sekelas profesional trainer tuh Om Yusri, Om Joel, dia sendiri bilang jangan pernah ada mindsetnya itu roda 4. Mindsetnya harus roda 2. Mungkin awal-awalnya berpikir karena ini 4 jadi sometimes juga saya keganggu kan, oh ini harus roda 4 begini, padahal enggak. Nah untuk yang paling untuk saat awal, jadi kalau misalnya lagi macet atau apa mau mundur itu harus dikunci dulu ya rodanya supaya nggak goyang. Iya. Jadi kalau bedanya kuder dengan kompetitor kita yang roda 3, kalau roda 3 itu kan elektrikal. Semua dengan dipencet dia sudah nge-lock. Kalau ini mekanikal. Jadi kalau di lampu merah dia bisa pakai rem yang kiri, jadi dia nahan. Dia tidak akan jatuh. Iya. Atau karena kan dia rem ada 3. Karena saya udah nyoba di tempatnya Mas Aziz tuh lumayan ya ngangkat. Lebar sekali. Karena kan memang kriteria motor-motor Eropa kan dia kan ngikutin postur tubuh seperti dia ini nih yang pada jangkung-jangkung. Iya. Saya kan masih semampai, semeter tak sampai. Si masnya ragu saya naik motor gede seperti biasa. Hanya pengen mempertanyakan. Ini pun lebarnya nggak jauh beda kok. Tapi paling nggak saya masih bisa berdiri di situ. Oh iya, ini tinggi. Jadi ini ngangkang saya benar-benar. Iya. Nggak, saya dengan ibunya udah plak, udah cukup. Tinggal nanti yang ngegel-gelnya didampingin sama mereka berdua pun bisa. Ada komunitasnya? Karena tapi kan motornya masuk cuma sedikit tuh kan? Oh, komunitas sudah ada namanya Foot Rider.
Hah? Hood Rider. Hood Rider. Apa tuh? Kuds itu kan dari kuder. Jadi kita singkat jadi Hood Riders komunitas. Sebenarnya di Indonesia itu populasi yang sudah terjual itu ada sekitar 50-an. Nasional ya. Nah, untuk di Jakarta sendiri kita ada sekitar 11 sampai 13 unit. Tapi yang di Jakarta sendiri pun nggak semuanya itu aktif. Kayak tadi nih sebelum saya kemari, saya sama komunitas dulu. Kita kan biasa ada kalau yang di Hood Rider itu biasanya mereka Sabtu karena dominan yang di Sabtu itu kan orang pada tua. Jadi hari Minggunya mereka sama keluarga, family time. Jadi mereka bisa riding itu Sabtu. Contoh kayak gini tadi saya sempat dan yang kita kan kebetulan kalau saya sendiri kan dari APM-nya. Jadi saya suka dampingin mereka karena mereka butuh fotografer. Yang nyari yang gratisan kayak gini-gini nih. Nah, ini kita gabungnya sama MP3. Jadi kebetulan ada yang MP3. Nah, ini kuder. Nah, mereka tuh seneng kalau kayak gini. Nah. Ini roda 3. Tuh ini kuder roda 4, ya kan? Roda 3 dan roda 4. Jadi ada komunitasnya memang. Nah, rata-rata satu dan emang dulu pernah pengen punya sih. Wah, ini kan suka lihat iklannya tuh. Oh, bagus nih. Tapi pengennya itu dijadikan motor kedua. Pertama tetap Harley dulu. Ya. Tapi boleh lah. Sebenarnya kalau cerita konteksnya motor matic, memang harusnya bukan bisa dibilang jadi motor pertama ya. Apalagi anak-anak moge atau anak adventure, tetap ada kayak apa ya? Mungkin anak Capeknya. bawang lah. Kalau matic itu anak bawang, jadi buat motor santainya. Gitu. Iya, Tapi santai. kalau saya dari pribadi, bukan bicara saya dari APM-nya. Saya bicara ini motor paling nyaman. Iya, betul. Untuk kelas matic ya. Kalau untuk motor adventure kan ada yang motor nyaman, Harley pun ada yang motor kelas nyaman ya kan, ada Moge-nya kan. Iya. Jadi kalau matic saya pribadi, saya bawa motor ini tiap hari, Bekasi, Lebak Bulus. Jadi motor paling nyaman buat pacaran. Bisa jadi nostalgia kembali. Iya. Atau kalau udah nikah bisa honeymoon lagi. Honeymoonnya di motor. Iya, buat bebek honeymoon di pacaran. motor. Nah, kita juga kemarin ada testimoni dibawa ke Selbest. Dia sendiri kebetulan kayak kakak tuh, dia Sari, yang lain pada pakai Harley. Sampai ada beberapa testimoni pun motor ini bilang motor nyaman. Beliau juga udah. Oh iya, saya sih nggak. Udah. Saya walaupun belum nyoba udah tahu sih motor nyaman karena waktu itu pakai MP3 aja udah nyaman banget, apalagi ini. Cuman kalau MP3 tingkat kemiringannya jauh sama ini. Ini bener-bener kita bisa cornering tuh bisa begini. Nah, makanya nanti kakak lebih baik nyobanya tuh. Ini nanti. nyobanya di sini nanti spot kita track untuk miring-miringnya di mana? Gini, sebenarnya kita kalau secara track kita membebaskan. Karena untuk adaptasi ini minimal 5 menit riding. Baru dapat feel-nya. Iya, betul. Kalau baru sebentar, muter sebentar itu yang banyak banget testimoni. Kok Nggak motor enak. ini banget ya, nggak enak, berat gimana? Ya karena lo sebentar. Gini, logiknya bawa motor gede, lo adaptasi sebentar, semua kan bilang nggak enak. Karena motor dengan bobot besar, panjang. Jadi kalau kita cuma bawa 2-3 menit, muter sekali muter, nggak bakalan kerasa enak. Jadi nanti mungkin bisa ditemenin sama salah satu dari ini. Jadi satu motor kita standby, takutnya kan ada, karena hari ini Iya, kita betul, siapin betul. 3. Iya, kan dia ikut di belakang ntar itu. Boleh. Jadi nanti tinggal bisa coba untuk manuver. Coba aja keliling kira-kira nyari spot yang enak buat keliling, nanti tinggal balik lagi ke sini. Tapi ngomong-ngomong cuaca ini mendukung ya. Tadi hujan deres loh, sekarang langsung berhenti. Ya, alhamdulillah mengademin. Ademin. Nah, untuk ini kan agak basah nih. Kalau ada review kita di YouTube tapi di luar, itu kondisi jauh lebih basah dari ini, cornering pun aman. Paling agak gini doang, main gini, agak selip karena kan gini. Yang kurang di sininya itu kan struktur aspalnya kita kan nggak smooth, ada sedikit ininya lah. Nanti kakak coba aja. Kualitas aspal kita lah ya, dengan Eropa kan. Eropa itu ya? Kenapa? Eropa. Ini kuder itu produk Swiss. Oke. Ya. Langsung coba nih, Mas.
saya bilang kuder itu adalah mechanical karena buat ngeloknya dia semua pakai ini. Dia sistemnya mechanical. Ini HTS bisa dikatakan ini adalah pengganti standar karena ini tanpa standar. Kalau produk roda 3 atau pada umum kan dia tetap ada standar. Ya. Dan kalau standar diparkir di duanya. rumah, dia tidak boleh lama-lama atau seharian posisi di pakai Harus hidrolik. tetap standar. Harus Dia tetap tetap. sana karena akan bocor. Oke. Rumornya yang kita sering dengar itu bocor. Tapi Yes. kalau ini dia memang tanpa standar dan wajib ini. Kalau ini kita rilis, yang ada dia akan jatuh. Maaf. Oh iya. Tapi jatuhnya gini doang. Ya, jadi kalau jatuh dia cuma begitu doang. Artinya cuma segitu. Nah, kalau untuk di awal biasanya pada saat start ada teknik naiknya yang enak. Naiknya harus seperti ini. Turunnya pun sama. Kalau kita pada umumnya naik motor kan atau begini dulu atau gini kan? Iya, Tekniknya iya, seperti itu. Nah, untuk di awal saya selalu saranin sekalipun dia yang sudah biasa pakai moge, saya selalu kaki kiri buat standby. Jadi once ini dirilis, dia kan kita udah siap. Tinggal posisi starter seperti biasa. Tinggal kita gas. Kalau nggak standby dia akan miring. Kalau nggak salah dia kan jatuh. Miringnya bukan ke kanan. Dia bisa kanan ke kiri. Oke. Jadi kemiringan pun seperti tadi kan 38 derajat itu bisa kanan kiri, tinggal di lock. Baru dia tidak akan jatuh. Kalau yang memang sudah biasa atau sudah mengerti, sudah bisa beradaptasi dengan posisi seperti ini, karena posisi Ngomong-ngomong yang nonton kita banyak ya Pak? ya alhamdulillah. Biar saya ikutan terkenal juga nanti. Enggak, itu di belakang maksudnya. Iya. Nah, handle kiri ini fungsinya dia bukan hanya sebagai rem. Dia ngelock hidrolik. Jadi once misalkan ini kita tekan, Dia lampu otomatis- merah, dia nggak akan jatuh. Oke. Atau yang ini kan rem belakang. Jadi ini dengan ini. Ada dua ini rem dengan ya? 3. Oh 3. Satu, ini depan, ini belakang. Ini kombi brake. Nah, ini kalau kita tekan pun posisi yang di kaki sini, kalau kita tekan pada saat di lampu merah, kita tidak akan goyang. Artinya tidak akan jatuh. Oh, jadi fungsinya rem ini Iya. maupun rem tangan itu sama dengan ngelok ini. Betul, yang bisa berfungsi untuk ngelok hidrolik hanya yang untuk di kaki sama yang sebelah kiri. Oh, kanan nggak bisa. Kanan enggak. Oke, kiri Jadi pada sama saat kaki. di lampu merah, nggak perlu kakak turunin ini. Cukup ini, teknisnya sama kayak kita motor matic. Jadi kita tinggal gas, angkat, kayak gini. Nah, udah. Jadi dia akan tetap steady, walaupun ini tingkat kemiringannya nggak lurus banget ya. Saya biasa kalau nggak terlalu lurus kayak begini, Nah ini kalau misalnya nggak diinjek remnya, kakinya tapi nggak ke bawah, itu gimana? ini, tidak ini. Karena kalau sama sekali tidak menekan salah satu dari ini, Benar-benar jatuh? dia akan jatuh. Oke, jadi harus menekan salah satu. Jadi harus menekan salah satu. Kalau di lampu merah. Dia nggak bisa berdua karena dia akan nendang. Gitu. Nggak bisa dua-duanya dipegang. Ya nanti kakak nyoba ketika tekan ini sama ini, nih dia nendang. Jadi, Oh nggak bisa ketekan ketahan ya? ya jadi harus salah satu dari ini aja yang kita mainkan. Ini sekarang lagi ngelok. Ini lagi ngelok. Terus kalau misalnya lagi ngelok di bawah jalan tetap bisa? Kalau lagi ngelok, posisinya dia tidak akan bisa dibawa jalan. Dia akan mereminder di kita. Jadi kayak gini. Coba ngegas. Ini gas saya stabil. Jadi dia kelistrikannya seperti Kayak ngerem ditutup, ya? kayak Oke. direm. Makanya itu ketika misalkan kita di lampu merah lupa kita lagi turunin ini, kita gas, nah dia akan seperti ini. Drang. Tapi kalau kita rilis, udah dia bisa. Sebenarnya ini lumrah ya, bahwa saya sudah biasa bawa motor Harley besar, touring. Ya. Tapi begitu bawa motor aneh ini saya jadi deg-degan lagi. Helmnya mana Pak? Ada. Pinjam dong. Bikers dakwah ya. Hah? Bikers dakwah loh dia. Oke, kita praktekin naiknya. 1, 2, 3. Berasa
Oke, prestasi. Oke, Kanza Lovers, tadi kita sudah coba, tapi nggak pakai rompi, jadi jilbabnya wing. Mas, tadi coba pertama kan nggak pakai rompi, jilbabnya wing. Oke. Saya membelakangi kamera ternyata. Oke. Enak tapi masih karena masih baru. Tuh kan, sampai ini aja lupa dimatiin. Enak banget, cuma karena masih baru, jadi masih dakdikduk gitu. Udah gitu kan, ini kan asing ya, roda 4 itu kan. Gimana? Sini. Ngomong. Tawarin lagi. Yuk, coba. Kenapa? Jatuh kelar. Kelar apanya? Oh. Gimana? Deg-degan. Karena punya orang, tapi enak. Tapi belum dapat banget sih ya. Belum apa? Feel-nya belum dapat banget, tapi udah lumayan tadi. Aku mencoba lepas tangan tadi. Wah, mencoba awalnya takut. Ngetes dulu, ngetes. Nanti ternyata stabil juga ya. stabil. Alhamdulillah stabil. Perlu mah Yudin tuh, kakaknya bininya kebanyakan. Heran deh gue, laki tuh pada gengsi diem padahal dia minum. Kalau Yudin, Yang ketawanya paling keras itu pengalaman pribadi. kalau Yudin rutin. Rutin. Oh, jam. Kalau bininya banyak. Dari dua Dua juga kalau sehari 2 kali bikinin. Kenapa kita sebut dia punya roda semuanya itu independen? Posisi roda seperti ini itu yang bergeraknya atau yang ini cuma dia main di suspensinya aja. Nah, Tetap kalau rata. kita berdiri di sini, posisi kita riding itu tidak timpang. Dia tetap lurus karena yang bermain itu hanya HTS-nya aja. Tapi stang tidak seperti ini. Tidak timpang dia. Gitu. Ngomong-ngomong harganya berapa nih? Untuk harga on the road Jakarta kita di 357 juta. On the road Jakarta. 300? 57 juta. Wow, 500 cc. 400 cc. 400 Worth it cc. lah untuk motor sekelas 400 cc, produk dari Swiss. Kita. Swiss. Ini udah berapa orang nih yang test ride hari ini? Untuk test ride hari ini sih kita baru 2-3 orang lah. Berarti karena memang alhamdulillah kan tadi sempat ada hujan dulu. Mungkin setelah hujan ini nanti ada beberapa komunitas yang akan datang. Ini yang punya Kuder sendiri rata-rata tergabung di klub apa aja? Kalau Kuders itu kita kebetulan dari APM kita yang ngebentuk. Nama komunitas itu adalah Kud Rider. Kud itu ya singkatan dari Kuder. Kud Rider. Biasanya mereka riding tuh lebih di Sabtu, Saturday morning ride. Riding pagi, Sabtu, nyari sarapan, nyari kopi. Oh, Kuder itu nama klub ya? Kuder itu Kalau nama klub. brand motornya? Kalau brand motornya itu dari Swiss. Ini produk Swiss. Tapi di sini surat-suratnya Kuder pun Swiss. juga. Yes. Nama motornya Kuder. Jadi brand dengan tipenya pun Kuder. Sebenarnya di Swiss sana kita ada roda 2, ada roda 3. Cuman kan kalau untuk masuk pangsa Indonesia Kurang kita laku ya? bukan kurang laku. Kita kan baru ngebangun sebuah brand. Kalau kita keluarkan yang roda 3 dengan roda 2 sudah lebih Image-nya, duluan kan ada yang udah ada. yang sekarang kan. Jadi kita Ya, keluarkan maksudnya untuk dulu yang nge-brandingnya. fenomenal. Yes, betul. Setelah brandnya ini orang pada tahu segala macamnya sudah Baru mulai ngeluarin 2, ke 3-nya. publik, baru kita ngeluarin 2 dan 3. Bahkan di Swiss sendiri ada yang e-Kuder, bentuk sama, frame semua sama, tapi dia listrik. Sama X-Kuder. X-Kuder itu lebih ke dia untuk yang ekstrim. Jadi untuk adventure sebenarnya sih. Bentuknya lebih sedikit beda, tapi semuanya 4 wheels. Dia 4 roda sama seperti ini. Ibarat mobil itu udah jeepnya ya? Yes, betul.
Dia punya HTS-nya pun lebih tinggi karena memang dedicate-nya buat adventure. Nggak ada gigi mundur, Belum. karena bisa dimundurin, ringan ya, nggak terlalu berat. Betul. Jadi ini ringan sih, nggak terlalu berat tadi, cuman agak, ya namanya perdana agak kikuk sih ya, apalagi motor orang. Biasanya mundurin agak berat sama stop and go-nya. Adaptasi buat di ini karena tadi sempat nemuin berhenti masih mau coba turun kaki. Hampir, enggak, awal-awal aja tadi. Awal kan. Sekarang pas sudah yang Berapa kali putaran muter? kedua, ketiga udah enggak sih. Berhenti udah stop and go udah bisa main. Rem tangan kiri. Tangan kiri, ya. Ini nggak pernah kepake malah. Oh, nggak pernah Belum pakai. terbiasa kan? Kalau biasa naik satu brand roda 2 yang ada ini pasti akan dominan ke sini Belum karena pernah. kita rata-rata pasti pakainya ini kanan kiri. Iya, karena nggak pernah pakai rem kaki ini. Betul. Nah, handbrake Ada rem ini Nah ini untuk apa bedanya ini? ini adalah handbrake. Bedanya kalau dengan mobil dia harus mati dulu kunci. Oh. Jadi dia untuk parkir yang setidaknya agak landai. Takutnya kan dia mundur atau dia maju, makanya dia harus ada handbrake ini ditarik. Oh, ibaratnya rem buat ininya ya, remnya. Ya, buat dia ngelok supaya tidak dia naik turun. Rem Bedanya parkir. kalau di mobil, handbrake itu tetap bisa dimainkan walaupun dengan speed rendah atau speed tinggi. Kalau ini dia harus mati dulu mesinnya, harus off, putar ke kiri nih ditarik. Untuk buat dia juga ngelepasnya juga ada ke kiri dan rilisnya juga sama. Makanya dia tidak akan bisa maju mundur. Oke. Nah ini kalau ada anak kecil misalkan apa dia nggak bisa main dorong begini nggak akan bisa. Ini Harus keras. pakai apa? Harus kuncinya dibuka, dia putar ke kiri, Oh. turunin. Oh, iya. Gitu. Jadi Kunci ya. takutnya anak kecil kan kalau ini dengan mudahnya tidak dikunci, jatuh, dia ketutup. Mau nyoba pakai kesenggol. kunci tuh katanya. Nah, ini kuncinya. Ini dia putar kunci ke kiri sambil ini dorong, tarik dorong. Oh, baru bisa. Untuk tutup apa? Buka dan tutupnya pun sama, ke kiri ini tarik. Harus ditekan ya posisinya sambil Iya. ditekan ini kiri. Nah, jadi dia tidak akan maju mundur. Kalau sekarang kan masih bisa maju Oh, mundur. ini karena dia nggak Nah. kayak buka bagasi ya. Betul. Heeh. Nah, ini kan buat rem. Dia ke kiri handbrake. Nah, kalau bagasi enaknya pada saat mesin masih nyala, kita mau ngambil minum apa dia tinggal putar ke kanan. Ini dia punya bagasi. Lawan arahnya. Ini dia punya Bensin. Kapasitas bensinnya 14 liter. Kalau motor metik biasa? Tergantung. Rata-rata Berapa sih ya? kalau untuk motor Moge itu tetap mereka di atas 10 liter sih. Ini dia 14 liter. Nah, ini kalau misalkan Kritis malam banget dia. malam kita buka bagasi, nggak usah khawatir ini udah ada lampu. Dan ini pun udah ada tempat buat cas. Cuman tetap butuh adaptornya lagi. Ya. Ini dia tetap butuh adaptor. Colokan ya. Ya. Colokan lagi. Jadi kalau kita pergi kemana-mana tinggal cas HP di sini. Ada dua. Apa? Satu di sini dan satu di sini. Oh, awas Kis. Ini tinggal ditekan. Nah, ini. Kalau ini dia sudah ada adapternya. Jadi dia tinggal USB aja. USB portnya sudah ada. mantap. Mantap loh. Taruh Itu. HP-nya di sini deh ya. Taruh HP di situ atau di sini. Ini handphonenya sama nih. Kebetulan ada handphone. Saya nemu handphone nih. Wah, ada handphone. Bawa pulang yuk. Dia lupa. Nah, kayak gitu. Jadi itu buat barang-barang Handphone. kecil. Nah, untuk harga gimana nih? Kalau Harley itu kan digadang-gadang itu investasi. Karena apa? Karena harganya tuh tahun depannya lagi bisa-bisa tetap minimal tetap sama, bahkan bisa naik. Kalau ini gimana nih? Karena gini, kalau bicara masalah harga naik turunnya untuk kalau suatu barang, saya yakin cuma investasi tanah yang harganya tidak akan Betul turun. sekali. Tapi kalau bicara otomotif, bicara selain tanah atau rumah, saya Tapi yakin pasti akan turunnya naik jauh turun. nggak kalau kayak gini? Kalau untuk bicara turunnya Di jauh, Eropa. saya rasa sih enggak. Karena kalau kita ngeliat gini, tipikal motor-motor gede, Harley, Piaggio MPT dan segala macam itu adalah motor-motor hobi. Saya yakin tingkat turunnya dia dari harganya tidak akan terlalu jauh. Beda sama mobil ya. Beda sama mobil karena kan kalau kita cerita motor ini atau brand Harley atau dengan yang lain, ini adalah motor hobi. Iya, betul. Saya yakin betul. tingkat nilai turun harganya dari kita beli, katakan satu kulit kita jual itu tidak akan terlalu drastis turun. Karena kita bicara barang hobi. Kita bicara barang ini barang hobi. Kalau mobil, kendaraan mobil itu lebih kayak pakai, kebutuhan. Ya, kebutuhan, dia daily, makanya dia pasti akan jatuh. Barang-barang hobi, mobil pun yang sekelas mobil-mobil hobi, brand-brand yang hobi, saya yakin juga harganya tidak akan terlalu jatuh.
cocok emang jadi sales. Kita baru rilis ini Desember 2019. Wow. Kuder baru rilis Desember 2019. Populasi kita udah sekitar 60 unit. Udah sempet Coverage sih nasional. lihat-lihat iklannya lewat-lewat gitu. Cakep nih gitu kan. Kudernya cakep. Ternyata enak memang. Cakep dan enak. Enak, nyaman. Ya. Ini bisa dipasang ini dong ya. Aksesoris tambahannya ada box. Dia nanti ada bracketnya lagi. Dia ada itu aksesoris tambahan. Dapat dari sananya. Enggak, aksesoris tambahan. Jadi kita harus beli lagi. Beli di sininya, di kudernya. Beli di kudernya. Jadi ada bracketnya, ada boxnya, itu. Nah windshield pun kayak tadi di yang warna hitam, dia juga aksesoris dia windshieldnya yang clear, yang bening. Kalau yang bawaannya ini. Kalau pakai apa sih namanya sandaran tuh namanya? Backrest. Backrest. Backrest juga ada. Backrest, iya mending pakai backrestnya aja. Backrest ada karena kan lebih membuat kenyamanan yang dibonceng kan, jadi dia lebih bisa nyender. Ada backrest, aksesorisnya backrest ada, top box ada, windshield yang bening tuh ada. Dia windshieldnya ada dua macam, ada yang height, ada yang dia bisa adjust, jadi bisa naik turun. Waduh, bisa naik turun dia. Ada phone holdernya juga kalau di windshield yang adjust. Ini semua udah LED. Untuk lampu sennya sudah LED. Nah Oke. ini mas, saya bilang, kenapa ketika cornering, misalkan kita cornering ke kanan, roda kiri lebih cenderung ke atas, dia manuver power tetap ada, karena dia fan belnya 2. Jadi pada saat hanya satu ban yang ngegrip di jalan, Ini ya? dia tetap bisa. Handle tuh yang mana? Ini beltnya 2. Jadi dia tidak akan ketergantungan. Kalau mobil, dia kan ada gardan. Jadi dia tetap ketergantungan. Kalau ini dia nggak ketergantungan. Jadi dia tetap bisa bergerak sendiri. Andai kata worst case-nya ini posisinya fan belnya putus satu, dia tetap bisa jalan. Oh gitu. Tapi bisa main tetap ini. Kalau itu kan ada hubungannya hidrolik, ya. tidak ada hubungannya. Jadi hidrolik itu Kalau ibarat mobil gigi apa 4 itu kali ya. 4-wheel drive. Ya, kalau ini dia 2-wheel drive. Kalau motor roda 1 dia kan single. Kalau ini bisa diasumsikan juga karena dia ini ada 2. Jadi nggak perlu takut kanan. Kalau mobil maksudnya 4x4 itu Ya, ibaratnya. 4-wheel drive itu yang buat off-road. Ya off-road. Nah, motor ini pun kita pernah coba di gravel kayak di Hambalang. Pernah ke Hambalang nggak? Kagak. Ada di Hambalang itu ada trek yang bebatuan seperti ini. Kita lolos. Nggak sayang motornya. Nggak Ya cepet kalau rusak. bicara sayang sih pasti. Cepet rusak Karena kan? kan memang Bukan motor ini diperuntukkan. bukan diperuntukkan. Tapi setidaknya kita dari APM sudah ngetes ini motor. Kalau yang off-roadnya yang khusus emang diperuntukkan untuk off-road belum masuk. Baru ada rencana sih tahun depan. Itu kisaran harga berapa itu? Bisa sampai mungkin bisa 500-an. 500. 400 atau 500. Kita belum bisa estimasi dulu. Oke. Karena kan banyak biaya-biaya yang nggak kita bisa predik dari sekarang. Biaya impor. Karena ini pabrikannya CC-nya tidak ada berapa di tuh? Indonesia. CC tetap sama 400. Hah? CC 400. Berarti pencinta kuder ini pasti udah menunggu-tunggu ya? Ya, Karena bisa dibirapin. build up gimana? Maksudnya didatengin gitu. Ya memang kuder ini tidak dirakit di Indonesia, ini kita dirakit di luar. Ada 2 pabrikan. Yang di Thailand sama di Swiss sendiri. Cuma kan ini kan masuk resmi, maksudnya masuk dari perusahaan gitu masuknya, ada importirnya. Ada. Kan ada yang beli langsung terus dibawa ke sini sendiri. Ya, sendirian. kalau biasanya apa itu yang istilahnya beli, tuh? itu biasanya importir umum. Importir Kalau umum. yang beli sendiri tanpa lewat yang official atau distributor resminya, itu kesulitannya pasti no paper, tanpa surat. Kalau kita beli di distributor resmi yang memang official sudah ditunjuk sama prinsipal dari brandnya itu sendiri, dijamin surat-surat itu pasti ada. Oh iya. Maaf ya, awam nih kita kan. Nah terus kalau yang untuk off-road tadi, udah ada yang mencoba mendatangkan mesen ke apa? Belum. Importir resminya belum? Belum. Kita kalau kebetulan kita dari importirnya langsung, kita untuk saat ini belum. Open. Tapi nanti akan kita masuk. Belum open PO ya? Belum. PO. Oke, makasih banyak Mas udah dikasih izin Sama-sama. untuk test ride-nya. Sama-sama. Seru banget karena yang test ride di sini banyak ya. Ada berapa yang daftar? Rencana sih informasi kita sampai sekitar 19-20 orang. 19 Tapi karena cuaca masih cukup Mendung-mendung. ini mendung-mendung, kita sambil nunggu. Karena acara ini kita juga sampai 2 hari ya.
Sabtu sama besok sampai jam 1 siang. Oke, makasih banyak. Semoga Sama-sama, lancar, Kak. semoga banyak closingannya. Amin. Amin. Udah ngomong-ngomong closingan, udah closing berapa nih tahun ini? Tahun ini selama pandemik aja kita baru keluar 4. Wajar. 4, wajar. Karena saat ini kan memang Kita apa Mas sendiri nih? kita secara global. Oh, dari secara dealer. global. Dealer-dealer kita di Jakarta ada 5, di Bandung ada 1, di Kalimantan Timur, Samarinda ada 1, di Surabaya ada 1. Jadi secara network kita udah banyak. Oh Lumayan. iya, ngomong-ngomong nanti kalau servis rutinan tuh semua bengkel bisa atau ada bengkel khusus? Kalau bicara bengkel semua untuk saat ini pasti enggak. Enggak. Karena kan pertama kita di Jakarta itu ada 5 bengkel. Itu adalah bengkel resmi, spare part resmi. Artinya waranti bisa diklaim di sana. Kalau di bengkel non resmi, waranti itu akan void. Oke. Tuh, jadi selama motor masih bergaransi, kita sarankan kendaraan apapun servislah di Bengkel. authorized bengkel. Nah, bengkel resminya di sini di mana? Di Jakarta itu kita ada di Cepete, Cepete. ada di Bintaro, ada di Antasari, ada di Pasar Minggu. Berarti paling dekat saya ke Antasari, ya kan? Yes, Berarti boleh nih kabar-kabarin kalau mau touring ya Mas ya? mantap. Mantap. Pasti. Kita ikut touring. Touring Asik pendek ya? aja dulu, kita breakfast ride di puncak, Oh, iya, betul. kita riding tikung-tikung. Iya, betul. Nanti kapan waktu saya undang. Oke, makasih banyak Mas. Ada ikut ya. Makasih banyak Sama-sama, udah Kak dikasih Eka. izinin, semoga lancar, Amin, semoga insya Allah. closingannya bagus. Amin. Dan makasih juga buat Kanza Lover sudah mau nonton motovlog kita kali ini. Oke, kita tunggu sesi motovlog kita yang selanjutnya. Bye, assalamualaikum Kanza Lovers.